Namanya juga anak-anak, tentu saja dunia kami adalah bermain. Beruntung sekali aku punya kakek yang hebat dalam membuat permainan tradisional. Beliau cukup dikenal di kampungku karena kepiawaiannya. Seperti sekarang ini Bolangers, kakek mau membuatkan kami mainan yang namanya ombak banyu. Mbahku pandai sekali membuat permainan dari bambu. Mulai dari egrang, kitiran atau kincir angin, hingga ombak banyu ini. Pokoknya beliau ini ahlinya ahli deh. Selain ringan tangan, Mbah Parno juga gemar bercerita apa saja. Si Mbah selalu membanggakan betapa seru masa kecilnya dulu. Kadang juga diselingi wejangan agar permainan zaman dulu jangan sampai dilupakan. Zaman biyen Mbah No nom-nomane penggaweane gawe bayang, gawe teko pring iki kebon pring ku akeh. Oh, nggih, Mbah. Generasi pemuda teruse openono pring iki aja sampai rusak. Nek putu-putu gawe dolanan anake besok. Nggih, Mbah. Dadi kena dike dulinan anake. Dadi weruh biyen ya, Cak. Padahal ini bukan kali pertama aku mendengar cerita Simbah. Tapi entah kenapa imajinasiku jadi kemana-mana. Aku jadi membayangkan suasana zaman dulu. Loh, Revin, kok jadi gini? Lang, ceket lang, ayo dolanan. Padahal aku cuma berhayal. Kok rasanya nyata banget? Aduh, sakitnya real teman. Sakit beneran. Ini namanya main bambu gila. Aturannya hanya perlu mendorong lawan hingga terjatuh atau keluar lingkaran. Anak-anak zaman dulu tenaganya kuat-kuat sekali ya. Tapi kok udah ada bendera merah putih? Ini tahun berapa sih emangnya? Jangan-jangan Indonesia baru merdeka alias masih di tahun 1945. Yang jelas suasananya syahdu sekali. Begitu guyub dan rukun. Rumahnya aja luas begini. Rumah zaman dulu memang luas-luas banget. Udah kayak pendopo. Tuh lihat bude yang lagi pada kumpul di sana, pada pakai kebaya semua. Cantiknya Indonesia banget ya. Dari dulu orang Indonesia, terutama perempuannya ternyata suka berkumpul bersama teman. Sementara padenya sibuk ngarit. Tapi ada juga yang kerjaannya cuma ngurus ayam kayak begini. Pakaian kaum lelaki masih sederhana banget. Belum mengenal kaos kayaknya. Sehingga semua bertelanjang dada. Betul-betul terasa aman, damai, dan tentram. Tapi ngomong-ngomong, Mbah Parno kemana ya? Aku perhatikan kok nggak ada. Sepertinya lupa nggak aku ajak. Ternyata seperti ini ya suasana desaku zaman dulu. Sudah banyak kebun tebu. Dari buku sejarah yang kubaca, Kediri memang dari dulu dikenal sebagai penghasil gula terbesar di Jawa Timur, bahkan mungkin sepulau Jawa teman. Tapi orang-orang pada kemana ya? Kok sepi bener? Kebetulan lagi ada pohon sirsak yang sedang berbuah lebat. Mendingan aku panjat pohon sirsak. Besar-besar sekali buahnya. Pasti sudah manis. Rezeki anak soleh. Teman, ngomong-ngomong zaman dulu nih, kata sirsak berasal dari bahasa Belanda, yaitu zurzak. Artinya kantong yang rasanya asam. Aku tahu hal ini karena waktu itu Mbah Parno pernah cerita. Kata guru IPAku, sirsak sendiri aslinya berasal dari Amerika Tengah loh. Dan dibawa ke Indonesia oleh penjajah Belanda. Makanya orang kita kadang menyebut buah ini nangka Belanda.
Enaknya nangka Belanda ini dibikin apa ya kawan-kawan? Sebenarnya dimakan langsung juga enak-enak aja. Apa dibikin jus aja ya? Tapi zaman dulu mana ada blender. Tapi aku dan kawan-kawan sudah lapar berat nih. Butuh karbohidrat juga. Ya udah, kita mikirnya sambil cari sawung aja yuk. Sip, saungnya sudah ketemu. Tinggal kita ngolah sirsaknya. Simsalabim, bahan-bahannya sudah ada semua. Rencananya aku mau bikin sop jamur. Vincent, bantu aku siapin bumbunya ya. Is, kamu nyalain apinya ya. Kayu bakarnya sudah ada kan? Nah, untuk sirsaknya rupanya aku salah prediksi. Meski lumayan besar, si hijau oval ini ternyata masih belum terlalu matang. Jadi enaknya dibuat sambal aja. Baru denger kan sambal sirsak? Selagi Revin ngupas kulit sirsak, aku memotong jamur. Jamurnya memakai jenis jamur kuping. Biasa harus mari. Wes garing di situ. Piye Pin? Lombokmu? Ya iki wis dadi katene lah. Bahan lainnya ada wortel dan buncis. Terus ada juga bumbu dasar seperti bawang. Masak sop paling pas pakai bambu. Bambu memang serbaguna sekali. Dipakai buat main bisa, masak juga bisa. Masukkan semua bahan, tapi awas kepenuhan, tar tumpah kuahnya. Lalu tambahkan air. Tinggal bakar deh hingga matang. Nah, sambil nunggu sayurnya jadi, kita bikin sambal sirsaknya. Hanya perlu cabai rawit, terus campurkan dengan potongan sirsak. Langki bumbune semari kabeh. Ayo wes yuk. Diangkat. Awas, bambunya masih panas sekali. Hati-hati. Nah, gini cara makannya. Siapkan sambal sirsak di wadah masing-masing. Lalu tuang sop jamurnya ke dalam mangkok. Tinggal maem deh. Maemnya pakai kentang yang sudah direbus. Karbohidrat dari kentang adalah sumber energi kami ngebolang lagi. Enak sekali. Gurih-gurih menyehatkan. Yang mengejutkan, sambal sirsaknya rupanya nikmat. Rasanya asam-asam pedas. Rasanya mirip seperti sambal mangga. Enak sumpah. San enak san jamure. Ambek kowe santai kewedangan kok. Jamure lebih enak. Enak, Pol. Kenyang. Ayo kawan, kita ngebolang lagi. Lari kawan. Ayo Is, lebih kencang lagi. Biar kitirannya muter terus. Lihat pohonnya teman, besar sekali kan? Zaman dulu pohonnya gede-gede ya. Ini namanya pohon randu alias pohon kapuk. Tingginya bisa 30 meter bahkan lebih. Makanya berlarian di sini teduh sekali. Ayo kita terus lari. Kitiran ini terbuat dari bambu. Pohon yang satu ini betul-betul serbaguna. Bambu memang terbaik. Ternyata benar apa yang dibilang Simbah. Suasana zaman dulu emang bikin betah. Tak ada polusi kendaraan. Di kiri kanan kami pun hanya ada kebun dan pepohonan. Habis dari pohon randu, lagi-lagi ketemu hamparan tebu. Kemanapun aku pergi, pasti ketemu tebu lagi, tebu lagi.
Wangi aja. Ayo. Aduh, Pak De. Untung rem kami pakem. Lagian bawa bambunya kok banyak banget. Sini kami bantu. Is, tolong pegangin kitirannya. San, ayo bantu aku bawa bambunya. Kasihan Pak D-nya. Habis bantu Pak D, kami rencananya mau kembali ke rumah pendopo. Di sini rupanya sedang ada yang menari. Lengkap dengan iringan musiknya. Meriah sekali. Jujur, aku nggak tahu ini tarian apa. Tapi kalau dari gerakannya, kok mirip pencak silat ya? Memukul-mukul gitu. Apa jangan-jangan ini silat zaman dahulu? Bisa jadi. Tapi yang main kok anak-anak kecil, sebaya dengan kami. Yang main musik pengiringnya justru sudah pada sepuh. Aku jadi penasaran, ini tarian apa silat sih? Aku coba ikutin gerakannya. Ayo San, kamu ikutin juga ya. Memang gak semudah kelihatannya. Iksan masih kaku banget. Loh, tibake kowe sedonan jaranan to, Lang? Loh, iki aku takut. Saya dikon kono nang mbahku. Loh, dikon ya boleh balik ya. Dikon jaranan ya. Wah, kebetulan sekali. Ayo, kita ambil dulu jaranannya. Faiz, kamu tolong bantu Mbah bikin jaranan ya. Aku dan yang lain mau main jaranan dulu. Bukannya pilih kasih atau gimana, tapi kamu kan gak bisa main jaranan, Is. Daripada bengong, mending bantu si Mbah Jamal. Mbah Jamal ini 11-12 sama Mbah Parno. Sama-sama piawai membuat kerajinan tangan. Bisa nih, adu skill. Proses bikin jaranan itu panjang dan melelahkan loh. Apalagi bagian menganyam ini. Coba tebak teman, menganyamnya memakai bahan apa? Yap, lagi-lagi bambu. Ayo Vin, San, lebih semangat lagi dong. Kalian tahu nggak? Jaranan sudah ada sejak abad ke-11. Yang bikin bangga, jaranan berasal dari Kediri, kota kelahiranku. Informasi tersebut aku peroleh dari Pak Gunawan, guru sejarahku. Dari Kediri, tarian ini lantas menyebar ke seantero Jawa Timur. Dulunya, jaranan digunakan untuk menolak bala, meminta kesuburan, hingga meminta panen melimpah. Wah, niki rencang-rencang ngambil jaranan antara apa mboten? Oleh. Didamel pentas. Oh iya, anek arep pentas gawene le. Oleh. Aku tak gawe neneh, kok kurang tak gawe neneh. Mbak Jamal, aku pinjem dulu ya kuda lumpingnya. Jaranannya. Asik. Bisa kita lanjut di rumah nih main jaranannya. Is, nanti mau coba main gak? Aku ajarin deh. Masa orang Kediri gak bisa main jaranan? Apa kata dunia? Mbak Sumiati ngapain ada di sini? Nanti di bolang iki panase kaya ngene. Kan golek jagung kok. Nanti golek iki bolang. Lang. Ewangi Mbak kene, Lang. Apa to, Mbak? Ewangi Mbak ndok jagung iki lho. Oh, nggih. Ngundutin pundi to, Mbak? Kono sawah kono kae lho. Oh, nggih. Ayo cah, ngewangi Mbak aja. Ngewangi karo kanca-kancane, gendang. Udah sing oke ya jagunge. Hati-hati lho. Mbak Sumiati ini memang beneran kakakku di dunia nyata. Oh alah,
Simba rupanya ikut juga ke masa lalu. Hehehe. Untung aku jagoan, bisa tahu lokasi kebun jagung tanpa nyasar. Hehehe. Padahal lokasinya nyempil di tengah hamparan tebu. Jagungnya berjenis jagung ladang. Kalian tahu kan nasi jagung? Nah, pakai jagung ini. Weh, aku sentuh weh. Jagungnya api-api ya. Siap panen semua nih jagungnya. Kata Simba, orang zaman dulu banyak sekali yang makan nasi jagung. Terutama pas masa kemerdekaan. Zaman dulu memang jarang ada sawah. Beras pun masih susah. Gak heran kalau nasi jagung popularitasnya ngalahin nasi beras. Lang, gede-gede lang entuk loro aku. Wakeh jagungnya. Tuh lihat, sebesar-besar ini jagungnya. Namun sayangnya jagung ladang gak bisa langsung dimakan. Harus diolah dulu. Kalau jagungnya bisa langsung dikonsumsi, disebut jagung manis. Tapi zaman dulu belum ada jagung manis. Simba baru makan jagung manis sekitar tahun 70-an. Kata guru sejarahku, jagung sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17 bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis. Karena orang-orang Portugis juga yang membawa jagung tersebut dari benua Amerika. Wes akeh ya lang. Wes cah, wes akeh iki. Ayo digawani mbakku. Ayo. Mbak Sumiati jagungnya banyak banget nih. Tunggu aku ya. Hehehe. Monggo ibu-ibu, silahkan dimasak. Aku mau main jaranan bareng konco-koncoku. Hehehe. Tapi kok yang masaknya ada 4 orang? Memangnya mau masak apa sih? Aku jadi penasaran. Aku mau lihat proses masaknya. Bumbu dasar diulek hingga halus. Cabai rawit, bawang putih, tapi tanpa bawang merah. Tambah garam dan daun jeruk. Sementara Simbo Ngatiem menumbuk jagung. Nduk iki lho apa jenenge? Gawe emplek-emplek. Wis bar apa durung nek metili pemangi. Ampun, Mbak. Ya iki Bune nggih sampun dados. oh nggih iki nduk apa ndang ditapeni nduk. Oh, nama masakannya emplek-emplek. Kayak gimana ya itu? Seumur-umur aku baru denger. Jagung yang sudah mulai halus lalu diayak. Ayo Mbak Sum, tolong pisahkan biji jagung yang masih utuh dengan butiran yang sudah halus. Sampun niki, Mbak. Terus pripun niki? Lho nang wis kene nduk didekek adah kene. Nggih. Terus bumbune mbakmu kuwi didadekne siji terus dikai banyu diblender. Oh nggih. Giliran Mbak Darmin mencampur bumbu yang sudah diulek dengan butiran jagung yang telah halus. Tambahkan daun kemangi, tuang air, aduk hingga rata. Mbak jenengan rasakaken nggih, Mbak. Iya gorene tak rasakne. Niki nuwun sewu. Enak. Krasa kemangine, krasa Weco nggih, Mbak. terus pingko diemplek-emplek ngene terus dipanggang dan cetik geni. Oh, udah ya Mbok? Engko bapak Jadi gitu doang Mbok? Adonannya selesai. Sekarang tinggal dimasak. Simpel kan teman? Le udan le, ndang ngiyop le. Udan. Kok pilek lo, ndang ngiruk. Yen, tasih penan iki. Mana aja yo? Hujan memang mulai turun, tapi cuma gerimis. Aman, Bude. Ayo Cah, mari main jaranan lagi. Main jaranan bersama sahabat-sahabatku begini saja, rasanya senang sekali. Ditambah suasana zaman dulu yang serba damai dan syahdu. Waktu terasa berjalan lambat sekali. Rasanya jadi nggak pengen balik ke masa kini.
Mbok lanjut masak lagi tuh. Jagung halusnya sekarang dikukus. Sepertinya mau bikin nasi jagung. Dari buku sekolah yang kubaca, nasi jagung inilah makanan pokok orang-orang Jawa di zaman dulu. Sambil nunggu matang, bikin dulu empleknya ya. Yang masak Mbak Sumiati sama Bude Tursina. Masaknya digoreng kering tanpa minyak. Ya, mirip-mirip dipanggang gitu. Adonan langsung ditaruh di atas wajan. Istilahnya diteken-teken atau diemplek-emplek. Pantesan dinamakan emplek-emplek. Gak pakai lama, warna emplek-emplek berubah kecoklatan. Artinya sudah matang. Nah, pas banget. Nasi jagungnya juga sudah matang. Wih, ada pecelnya juga. Banyak ya menunya. Pantesan masaknya keroyokan. Le, ndak mangan sih le, wis matang le mangan samboe dari nih. Nggih, Bude. Kula mriku, aja. Ayo. Ayo kita makan nasi jagung. Aku suka banget nasi jagung. Teksturnya kasar, kering, dan sedikit renyah. Cocok sekali pakai lauk pecel dan emplek-emplek. Ditambah ikan asin, beuh, rasanya nikmat sekali. Bahagia itu sederhana tapi juara, teman. Nasi jagung memang makanan pokok orang-orang zaman dulu. Hingga sekarang pun orang-orang masih mengonsumsi nasi yang satu ini. Tak lekang oleh waktu. Untuk membuat nasi jagung harus memakai jagung yang sudah tua. Seperti yang sudah kuduga, emplek-emplek ini rasanya mirip seperti bakwan jagung. Ibnu, Jarwo, sini, mampir sini, kita makan sama-sama dulu. Ibnu dan Jarwo adalah anak-anak yang tadi berlatih di sini, teman. Itu loh yang memberitahu tentang lokasi pembuat jaranan. Katanya sih sebentar lagi mereka mau pentas. Wes siap urang pentasé. Wes, tapi di latihan. Latihan terus mending dulinan ayo. Ayo. Dulinan ayo. Wah, zaman dulu pentasnya seperti apa ya kira-kira? Aku jadi penasaran. Tadi sih Ibnu sempat bilang kalau pentasnya pas matahari sudah condong ke barat. Sorean lah. Berarti masih ada waktu buat ngebolang lagi. Main-main sebentar bisa kali. Kebetulan ada permainan yang menarik banget buat dicoba. Namanya kereta bambu. Seru banget, Vin. Tapi memang main bambu lagi. Lagi-lagi bambu. Kemanapun aku melangkah, selalu bertemu bambu. Tinggal baling-baling bambu saja nih yang belum. Meski lintasannya tidak begitu panjang, tapi tetap seru. San, ayo kamu cobain juga. Lokasinya persis di pinggir sungai. Tapi main keretanya jangan sampai terjun ke sungai. Sengaja jangan basah-basahan, karena kan mau ke pentas sebentar lagi. Kalau main air sekarang, pasti gak bakalan kering. Tapi begini saja sudah mengasihkan kok. Supaya makin asik, lintasannya diolesi minyak jelantah biar semakin licin. Dan meluncurnya semakin ngebut. Wush. Ayo lang, weh. Ya masuk lang. Ya terus lang. Ayo Vin, kamu coba juga. Ihsan sama Faiz aja udah nyobain. Waduh, gawat teman. Ternyata pentasnya sudah dimulai. Kita terlambat ini.
Penontonnya juga sudah berdatangan. Pentasnya mengambil tempat di candi peninggalan Kerajaan Kediri. Meski sudah ratusan tahun, bangunan candinya masih bagus dan megah. Hanya saja, kini lokasinya dikelilingi kebun tebu. Gerakannya sama kayak yang aku lihat di rumah tadi. Aku tahu sekarang, ini namanya tari kenaren. Tarian ini mirip dengan silat karena dasar dari gerakan tarian ini memang pencak silat. Rupanya tari ini asli dari desaku, Desa Bumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri loh. Wah, kok aku baru tahu ya. Alunan musik tradisional seperti jedor, beduk, dan kendang mengiringi 6 penari cilik. Gerakannya kompak dan seirama. Tari kenaren memang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, waktunya aku ikut tampil. Lantasan masih belum hafal gerakan tari kenaren, aku beserta kawan-kawan menari jaranan saja. Aku sungguh tidak menyangka bakal diajak tampil seperti ini. Rasanya gugup juga ya. Tadinya aku pikir hanya ikut menonton saja. Tapi rupanya disuruh tampil juga. Ya sudah, tidak mengapa. Demi menghibur warga desa, aku rela. Zaman dahulu kan hiburannya masih bisa dihitung dengan jari. Salah satunya pentas kesenian seperti ini. Menyaksikan warga desa tersenyum dan terhibur membuatku senang sekali. Aku dan kawan-kawan berjanji jika sudah kembali lagi ke zaman sekarang, aku akan mempelajari tari kenaren ini. Supaya tari ini tetap lestari dan makin dikenal banyak orang di Kediri, bahkan di Jawa Timur. Tapi masalahnya, bagaimana caranya kami kembali ke masa kini? Siapa yang bisa menolong kami? Loh, kok tiba-tiba balik lagi? Apa lang? Duluan tak kami dhewe aku ganti. Bukannya dhewe pentas toh? Udah lupa ku nanti. Waduh, nanti jarane. Loh, aku yo ganti lang. Bukannya kamu di pentas. Ihsan, kamu jadi pakai baju lagi. Yang lain juga. Wah, syukurlah. Kita bisa balik lagi ke masa sekarang. Lah kalau Mbak toh. Ayo Mbak Parno toh, ayo diparani. Ayo diparani. Aja. Mbah, niki nggih napa, Mbah? Iki mainan yang mau ngewangi ngetok pring diingi lho le. Iki gimana saiki wis dadi. Mbah, niki dolanane pun saged didamel. Wis kenal iki wis dadi, wis dandani televisi. Kebetulan sekali, mainan ombak banyu yang Mbah buat ternyata sudah jadi. Ayo Cah, kita jajal. Putar yang kencang. Yuhu! Seru sekali. Wih, keren Mbak ombak banyunya. Hanya bermodalkan bambu dan tali bisa menghasilkan permainan seseru ini. Dari semua permainan bambu yang aku coba hari ini, jujur ini yang paling seru sih. Apalagi bisa naik turun begini. Awas jatuh, pegangannya kencang kawan. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami, anak-anak desa Kepung Kediri. Sampai jumpa lagi di cerita anak lainnya dari seluruh Nusantara. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.